Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Iqda Relanda, NIM 230102100058. Saya dari Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga. Saya mahasiswi semester 1 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aliran-aliran dalam Islam, pokok pikiran dan tokoh-tokohnya pada masa klasik dan modern. Pengertian kalam klasik. Ilmu kalam klasik adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Pembahasan pokok teologis yang terdapat dalam ilmu kalam klasik telah jauh menyimpang dari misinya yang paling awal dan mendasar, yaitu liberasi dan emansipasi umat manusia. Adapun penjelasannya beberapa aliran dalam pemikiran kalam klasik sebagai berikut. Khawarij berasal dari kata khoroja yang berarti keluar. Al-Khawarij adalah kelompok orang-orang yang membangkang kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib dan menentang kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib menerima tahkim. Penyebutan Khawarij disebabkan karena mereka keluar dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslimin saat itu. Khawarij memiliki dua prinsip. 1. Persamaan pandangan mengenai kepemimpinan khalifah hendaknya diserahkan mutlak kepada rakyat untuk memilihnya dan tidak ada keharusan dari kabilah atau keturunan tertentu seperti Quraisy dan keturunan Nabi. Selanjutnya nomor 2, persamaan pandang yang berkaitan dengan akidah. Mengamalkan perintah-perintah agama adalah sebagian dari iman, bukan iman secara keseluruhan. Selain dua prinsip tadi, ada tiga sifat utama mereka. 1. Mengkafirkan kaum muslimin. 2. Keluar dari taat pada penguasa. Dan yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Selanjutnya adalah Murji'ah. Orang pertama yang menemukan paham irja adalah Hoylon al-Dimashqi, tetapi di tempat lain mengatakan bahwa pembawa ajaran ini adalah Hasan ibn Abi Thalib. Hal yang melatar belakangi tumbuhnya aliran Murji'ah adalah 1. Sikap kaum Khawarij yang mengkafirkan Ali, Utsman, dan yang mengatakan tahkim. Selanjutnya nomor 2, sikap kaum Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan orang-orang yang membela mereka. 3. Sifat Khawarij dan Syiah yang mengkafirkan terhadap Bani Umayyah yang telah membunuh kedua kelompok tersebut karena dianggap sesat. Kaum Muhajirin terbagi menjadi 3 golongan. 1. Murji'ah Qadariyah. 2. Murji'ah Jabariyah. 3. Murji'ah yang keluar dari Qadariyah dan Jabariyah yang terbagi menjadi 5 jenis, yaitu Al-Yunusiyah, Al-Husaniyah, Al-Tumaniyah, Al-Saubaniyah, dan Al-Marisiyah. Jabariyah. Paham Jabariyah pertama kali dikemukakan oleh Ja'ad bin Dirham dan dikenalkan oleh Jaham bin Safwan. Paham ini menganggap bahwa perbuatan manusia dilakukan oleh Tuhan dan manusia hanya menerima. Ada 2 kelompok paham Jabariyah. 1. Jabariyah murni, menolak adanya perbuatan yang berasal dari manusia dan memandang manusia tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat. 2. Jabariyah moderat, mengakui adanya perbuatan dari manusia namun perbuatan tidak membatasi. Harun Nasution menetapkan beberapa ciri paham Jabariyah antara lain: kedudukan akal rendah, ketidakbiasaan manusia dalam kemampuan dan perbuatan, kebebasan berpikir yang diikat oleh agama, ketidakpercayaan kepada sunnatullah dan kausalitas, terikat pada arti tekstual Al-Quran dan hadis, statis dalam sikap dan perbuatan. Qadariyah. Paham Qadariyah disebarluaskan oleh Ma'bad dan Hoylan. Latar belakang timbulnya paham Qadariyah ada 3 faktor. 1. Faktor ekstern, yaitu masuknya ajaran lain sebagai pengaruh ajaran Nasrani yang jauh sebelumnya telah diperbincangkan tentang kekuasaan Tuhan dalam kalangan mereka. 2. Faktor intern, yaitu adanya sikap reaktif ajaran Qadariyah terhadap munculnya paham Jabariyah. 3. Adanya hubungan yang tidak harmonis antara tokoh Qadariyah dan pemerintah atau khalifah yang memaksa mereka tenggelam dalam suasana politik.
yaitu suasana yang tidak mendukung untuk kepentingan penyebar luasan ajarannya. Ada 6 ciri-ciri corak pemikiran paham Qadariyah, yaitu 1. Kedudukan akal lebih tinggi, 2. Kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan, 3. Percaya adanya sunnatullah dan kausalitas, 4. Kebebasan berpikir hanya diikat oleh ajaran-ajaran dasar dalam Al-Quran dan hadis, 5. Mengambil metaforsis dari wahyu, dan yang keenam adalah dinamika dalam sikap dan berpikir. Selanjutnya yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah menunjuk pada 2 golongan, yaitu 1. Golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, Tolhah, dan Abdullah bin Zubair. Yang kedua, golongan kedua ini muncul sebagai respon persoalan teologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Aliran Mu'tazilah berpusat di 2 tempat, yaitu Basrah dan di Baghdad. Dalam perkembangan selanjutnya, aliran Mu'tazilah berpecah belah menjadi lebih dari 20 aliran, diantaranya aliran Huzail, pengikut Abu Husail al-Allaf, 2. Aliran Nazam, pengikut Ibrahim an-Nazam, yang ketiga aliran Jahzis, pengikut al-Jahiz, dan yang keempat adalah aliran Jubai, pengikut al-Juba. Selanjutnya ada Asy'ariyah. Paham Asy'ariyah memadukan fitrah yang diberikan Allah kepada manusia sejak dilahirkan ke dunia dengan faktor lingkungan pendidikan yang ditempatkan tumbuh dan berkembang. Adapun corak pemikiran Asy'ariyah mengenai perbuatan manusia hubungan dengan kehendak dan kekuasaan Tuhan, ia namai dengan istilah kazab atau perolehan atau perbuatan. Dapat disimpulkan bahwa Tuhan pencipta semua perkara manusia, berarti Tuhanlah pembuat semua pula. Perbuatan yang timbul dari manusia dengan perantaraan daya yang diciptakan adalah berarti manusia sebenarnya merupakan tempat bagi perbuatan Tuhan. Kemudian ada Maturidiyah. Aliran ini pertama kali muncul di Samarkand pertengahan kedua abad ke-9 Masehi. Nama aliran ini dinisbahkan dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad al-Maturidi. Al-Maturidi lahir dan hidup di tengah-tengah iklim keagamaan yang penuh dengan pertentangan pendapat antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai kemampuan akal manusia. Dalam perkembangannya, aliran Maturidiyah ini terpecah menjadi 2 kelompok, yaitu Maturidiyah Samarkand yang dipimpin oleh Al-Maturidi dan Maturidiyah Bukhara yang dipimpin oleh Abu al-Yusr Muhammad al-Basdawi. Al-Basdawi merupakan pengikut Al-Maturidi yang penting dan penerus yang baik dalam pemikirannya. Nenek Al-Basdawi menjadi salah satu murid Al-Maturidi. Ia mempelajari ajaran Maturidiyah dari kedua orang tuanya. Yang terakhir ada pengertian pemikiran kalam modern dan pemikiran para tokoh muslim. Tentunya pemikiran para tokoh muslim modern. Masyarakat modern berarti suatu himpunan yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan dan aturan tertentu yang bersifat mutakhir. Secara teologis, Islam merupakan sistem nilai yang bersifat ilahiyah, tetapi dari sudut sosiologis ia merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari corak pemikiran dalam para tokoh muslim di abad modern, seperti Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Khan, Ismail Raji Al-Faruhi, Hasan Hanafi, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.